vlog ya mas. Mas, gimana perasaannya mas? Kurang lengkap Main bersyukur mas. Sambilan saya ini. Mas apa namanya? Mas Tama. Tama. Ya mas, mantap. Udah foto-foto. Udah. Full memorinya. Foto pak memori mas. Oke. Pukul 9.16. Batas waktu di puncak sampai jam 10. Jadi bentar lagi udah mau turun. Wis, terima kasih Sindoro. View-nya tuh bagus, Mantap. mantap, terlalu bagus view-nya. Saya nggak kuat. Sampai Nangis. mau ke puncak pun saya nggak betah. Mau nangis mas? Iya, Nangis oh. saya mau nangis mas. Yakin saya mau nangis mas. Perjalanan saya dimulai dari sini. Ya, pada pukul 9 saya masih melakukan simulasi ujian. Dan akhirnya, setelah ujian selesai, saya langsung bergegas untuk mencari bus dan berangkat ke Tuban. Tak lama kemudian, bus datang. Saya langsung cus ke Tuban untuk ke titik awal penjemputan, yaitu di depan halte SMP 4 Tuban. Setelah saya turun dari bus, saya diantar oleh sepupu saya menggunakan sepeda motor untuk ke titik awal penjemputan. Jam 2.45 masih menunggu penjemputan di halte SMP 4 Tuban. Kata-kata Sam. Dan akhirnya mobil datang. Perjalanan panjang dari Tuban menuju basecamp Sindoro via Gedung pun dimulai. Sekitar 10 jam perjalanan, kita sampai di basecamp Sindoro. Dua basecamp via Gedung. Sesampainya di basecamp, kita langsung istirahat tidur. Meskipun di dalam mobil saya sudah tidur terus. Besok paginya, setelah mandi dan lain-lain, kita mulai untuk packing logistik dan barang-barang pendakian. Oh iya, di sini petugas akan checklist logistik dan barang bawaan apa aja yang akan kalian bawa saat pendakian. Jadi, setelah turun kalian akan ditanyai tentang sampah. Kalian harus benar-benar menjaga kebersihan saat di gunung ya guys. Hal yang wajib diperhatikan, jangan sampai lupa tidak memasukkan barang bawaan penting ke dalam carrier ya guys. Saya saran nih, sebelum berangkat alangkah baiknya isi tenaga dulu ya. Tenang, di depan base camp sudah ada warung yang menanti kalian. Setelah packing dan sarapan selesai, lanjut perjalanan naik ojek yang katanya ngeri itu. Kita akan dibawa bapak-bapak ojek menyusuri perkampungan rumah warga sebelum ke area persawahan. Awal-awalnya sih masih enak ya guys. Tapi setelah masuk ke area persawahan, bapak ojeknya gaspol terus sampai HP yang saya buat ngerekam hampir aja mau jatuh. Untunglah cuma 15 menit perjalanan. Tapi sumpah, kalian yang pernah cobain ojek Gunung Sindoro, bolehlah diceritain di kolom komentar. Wah, parah, gokil. Boser. Wah. Mas, rasanya gimana? Makasih, Pak.
sedikit candaan bersama teman-teman sebelum berangkat mendaki dengan topik Bapak Ojek tadi guys. Seperti biasa, sebelum mulai pendakian, alangkah baiknya kita briefing dan panjatkan doa agar pendakian nanti diberi kelancaran. Baik, nanti sistemnya nanti tetap kita santai aja karena cuma 8, nggak usah terlalu tinggal. Kita bareng aja ya, saya cuma 8. Ada yang paling depan, ada yang paling belakang, santai aja. P3K di saya, snack ada yang bawa snack ada. Air minum secukupnya. Untuk apa ini? Mengeringkan ini, logikanya gitu aja ya. Tapi kalau nanti di pos 2 juga ada air minum, nanti ada teh hangat juga di sana, ada semangka juga ada di sana. Sampai sana nanti insya Allah target jam 3 lah, santai aja. Insya Allah kita sampai Santos Camp, tapi kalau nggak sampai Santos Camp sampai pos 3 gitu ya. Jadi sebelum melakukan pendakian ya mulai. Doa sudah dilangitkan. Bismillah, semoga pendakian nanti lancar dan saatnya mulai pendakian. Santuy lur, tim santai wis boh kok. Tim gelai ya tim gelai. Gelai tim. Oh gelai tim. Baru mau berangkat menuju pos 2 jam 9.54. Mantap. Pos 1,5 Mas ya? 1,5. Setengah itu semagai. Tetap pakai masker guys, asik. Patuhi protokol kesehatan. Sekarang kan masih pandemi, jadi jangan lupa ya guys, kalian wajib memakai masker. Ya, meskipun tidak kalian pakai, tapi setidaknya kalian harus menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pengurus gunung setempat. Oh iya, sampai lupa mengenalkan teman-teman semua. Di pendakianku kali ini, saya beranggota berombongan 8 orang, dipimpin oleh Mas Nun dan teman-teman lain, Mas Yuda, Mas Fikri, Mas Heri, Mas Tama, Mas Fandi, dan Ustadz Maulana. Jadi mereka semua itu penikmat gunung Jawa Tengah gitu. Ngeri lah, saya yang baru pertama kali naik gunung bersama mereka, dan gunung ini adalah gunung Jawa Tengah pertama saya. Asik sih, sepanjang perjalanan canda tawa selalu menemani dan menghilangkan rasa capek. Mas Heri, fungsinya madu untuk apa Mas? Menambah stamina. Asik. Terus Bisa tahan lama. tahan lama. Apanya? Pukul 10.27. Setengah jam dari base camp. Base camp pos. Pertengahan pos 1-2 Mas. Iya. Mau guys. Mantap. Betul guys. Pukul 10.33 sudah nyampe pos 2. Penampakannya pos 2 kita lihat. Nyampe pos 2. Alhamdulillah. Cuma sekitar setengah jam. Pos 2 1980 mdpl. Nyantai. Ternyata ada Indomaret di sini. Ada Indomaret guys. 30 menit perjalanan dari pos 1,5, kita sampai di pos 2. Di sana ada Indomaret mini gitu. Canda Indomaret. Pokoknya tenanglah. Meskipun kalian di gunung, kalau urusan makanan
Wah, santai. Sedikit berhenti sejenak untuk makan semangka dan gorengan. Kita lanjut pendakian ke pos 3. Perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 lumayan landai sih. Dengan sedikit ada jalan yang menanjak, jalurnya bebatuan dan banyak pohon yang tumbang. Jadi di sepanjang jalur ini kalian harus waspada dengan care ya, awas nyangkut. Kalau capek berhenti guys. Ya kok segui. Tapi kok segui udah. Berkap. Jam 11.13. Pernah membaca kutipan dari seorang pengelana, idola saya, Bung Firsa Besari. Gini nih kutipannya. Di hutan, saya lebih suka berlama-lama karena di kota terlalu banyak drama. Dipikir-pikir, bener juga sih. Saya menyempatkan waktu untuk pergi ke gunung, tak lain dan tak bukan hanya untuk menghindar dari banyaknya drama di kota. Apalagi saya kelas 3 SMA yang banyak banget ujian menanti di depan mata. Jadi, pergi ke gunung adalah solusinya. Jam 12 pas diguyur hujan masih. Dan guys, Jam 12 pas diguyur hujan. Belum sampai pos 3 ini. Di tengah perjalanan sebelum ke pos 3, pada jam 12 siang, kami diguyur hujan. Dan akhirnya, kami sampai di pos 3. Alhamdulillah, hujan pun sudah mulai reda. Sampai di pos 3, tenanglah, ada warung lagi kok. Bisa dipeluk. Ini rata-rata kan segini-gini. Kalau di sana ya 3-4 orang baru bisa dipeluk. baru bisa dipeluk. Langsung gitu. Berarti filosofinya di sana itu peluklah seseorang itu dengan banyak orang. Di warung, setelah kami sholat dan makan-makan dan bercanda dengan pendaki-pendaki lain yang ada di sana, saya menyempatkan ngobrol bersama mbah pemilik warungnya. Banyak asik, banyak guyonan yang dilontarkan. Sehat-sehat selalu mbah. Pukul 2.12 lanjut pos sunrise. Sekarang jam 2.20 lanjut ke pos sunrise. Ngos-ngosan guys, karena jalurnya ngeri. Lihat, jalurnya nanjak full. Di pos 3 itu enak. Di sana ada warung, ada gorengan, santai-santai di pos 3. Lanjut ke pos sunrise. Cewek, oke. Perjalanan dari pos 3 ke Sunrise Camp Jalur ekstrim. deket kok guys, sekitar 10-20 menit kalau kalian jalan santai. Sesampainya di Sunrise Camp, saya disambut dengan pekatnya kabut, tapi tidak menyulut semangat saya untuk mendirikan tempat tenda di sini. Disinilah kita akan mendirikan tenda dan menginap 1 malam. Banyak cerita di Sunrise Camp ini, dimulai dari si Bagas. Iya, Bagas, si babi ganas yang rese, mengambil makanan malam-malam, diam-diam
masuk ke tengah-tengah tenda.